Nih ya. Belum, Oke. kan nggak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sahabat-sahabatku semua. Selamat datang di program rutin kita, program alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Dalam mulai minggu lalu kalau nggak salah ya, itu jam tayangnya pindah kayak sinetron aja ya, jam tayangnya pindah. Biasanya malam, cuman malam akhir-akhir ini lagi full kegiatan training, jadi pindah ke sore ya. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar oleh salah satu alumni STMI yang sudah berhasil menerbitkan buku nih ya, bukunya. Bukunya bareng saya juga nulisnya sama Mas Nugroho juga. Judulnya Pemuda Matahari, Hai untuk kamu yang sedang berjuang. Testimoninya juga keren-keren. Ada Mary Riana di sini, ada Mas Kholidi, artis aktor siapa? Furuk Azam dalam Ketika Cinta Bertasbih. Idrus Putra, M. Akil Baihaqi, sahabat-sahabat trainer saya. Ya, nah hari ini kita ingin belajar tentang isi buku ini yang akan disampaikan sama sahabat saya M. Sohibus Salam. Saya sedikit baca profilnya. Beliau motivator di kalangan pemuda, alumni KAFI Public Speaking School, alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia STMI, dan penulis buku Pemuda Matahari untuk kamu yang sedang berjuang. Halo Mas Salam, sehat? Apa kabar? Halo, baik kok. Alhamdulillah. Senang sekali kita hari ini bisa jumpa lagi setelah di STMI. Mana kita Mas Salam? Di Jombang ketemunya ya? Apa di Kediri? Asli Jombang. Waktu itu ikut STMI yang Jombang apa Kediri, Mas Salam? Aku ikutnya di Jombang kemarin di Hotel Green Red. Iya, soalnya waktunya berdekatan antara Jombang sama Kediri dan memang tetanggaan ya, Jombang sama Kediri. Iya, sama Kediri. Deket sih. Iya, baik. Mungkin Mas Salam bisa cerita apa perjalanan isi buku ini dan apa isi konten buku ini. Kenapa dikasih judul Pemuda Matahari, Hai untuk kamu yang sedang berjuang gitu. Silakan. Ini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya yang hadir di sini ya. Ini saya mau menyapa yang hadir di sini. Nah, ada Pak Suwarto. Ya, Pak Suwarto dari mana, Pak? Jogja. Ya, ada Amiruddin ya. Mas Amiruddin, Mas Andrius Wijaya, Mbak Maria Yuliana dan Mbak Rahma. Nah, jadi gini. Apa namanya? Di sini sharing aja ya, coach, sharing santai. Iya, betul. Saya juga belajar ya, saya juga belajar sama orang yang luar biasa juga di sini. Nah, saya juga mau sedikit bercerita. Ya. Jadi saya bukan nanti saya juga menimba ilmu dari teman-teman semua. Ya. Jadi gini, saya memanggilnya teman-teman apa gimana? Boleh, teman-teman. Jadi saya izin ya, Coach Sakti. Ya. Jadi gini teman-teman, perjalanan saya menuliskan buku ini ya, yang berjudul Pemuda Matahari. Nah, dan buku ini diterbitkan tahun 2020 kemarin. Ya, di sini juga penulisnya ada 3. Selain saya, ada juga Coach Sakti dari Jakarta STMI, ada juga dari Coach Nugroho dari Kediri, itu juga sama-sama guru saya. Nah, jadi teman-teman, kenapa judulnya Pemuda Matahari? Nah, jadi seperti ini. Matahari ibaratkan selalu bermanfaat ya, selalu bermanfaat untuk kita sehari-hari. Nah, pasti. Nah, jadi pemuda matahari adalah pemuda yang berikan manfaat untuk orang banyak. Ini kenapa ada hai untuk kamu yang sedang berjuang. Jadi di sini saya menuliskan seperti ini karena di sini buku ini saya
memfokuskan kepada pemuda yang sekarang lagi proses berjuang, yang sekarang memang belum sukses dan belum mencapai goalnya, tetapi bagaimana buku ini mengajak mereka atau bagaimana buku ini menemani pembaca untuk berani bermimpi besar. Jadi berani bermimpi dulu lah. Nah, kan sekarang kan banyak pemuda yang sudah kalau bermimpi sudah agak berani, kalau mau bermimpi takut gagal, takut ini dan takut itu kan. Nah, jadi buku ini saya fokuskan untuk itu, Coach, untuk seperti itu, untuk pemuda yang sekarang lagi berproses, pemuda yang sekarang lagi berjuang banget untuk meraih impiannya. Nah, jadi seperti itu. Baik. Buku ini hadir untuk memberikan solusi. Baik. Baik teman-teman, kalau ada yang mau bertanya bisa di Zoom grup chat ya, atau bisa tanya langsung sama penulisnya ya, penulis dari Pemuda Matahari Hai untuk kamu yang sedang berjuang. Nah, di sini di bab 1 ini bahas kisah orang sukses ya, mungkin Mas Salam bisa menceritakan nih kisah orang sukses ini. Silakan. Oh iya. Nih, ini saya mau cerita atau mau sharing nih. Ini sebenarnya buku ini saya tulis di tahun 2019. Nah, jujur. Saya memulai menulisnya di 2019 dan motivasi saya untuk menuliskan buku ini adalah selain saya menyampaikan motivasi melalui seminar, melalui pelatihan, saya juga ingin menyampaikan motivasi dari sebuah buku. Jadi awalnya seperti itu, 2016. Lalu di 2020 kemarin yang bab 1 sebenarnya isinya bukan ini, Coach. Bukan yang kisah-kisah orang sukses. Bukan. Nah, jadi kemarin bab 1 isinya adalah tentang perjalanan hidupku sendiri. Jadi kayak aku masa kecilnya gimana, terus kayak aku berjuangnya gimana. Nah, terus kemarin aku minta pendapat sama salah satu guruku, lebih baik diganti yang orang yang sukses. Jadi seperti itu kemarin. Akhirnya saat aku mencari referensi, aku mencari di bab 1 ini menuangkan kisah-kisah orang sukses, dan setelahnya kita mengambil pelajaran dari orang-orang sukses tersebut. Jadi seperti itu sebagai awalannya di bab 1 kemarin. Baik, mungkin ada yang bisa Mas Salam sampaikan kisah orang sukses yang Mas tulis di sini. Ada Pak Joko Widodo, ada Pak Soekarno, ada Pak Habibie gitu. Mungkin bisa diceritakan beberapa kenapa disebut orang sukses orang-orang tersebut. Ya, gini. Saya mau cerita salah satu idola saya ya, yang sekarang juga sebagai Bapak Negeri kita ya, Bapak Jokowi ya. Nah, ya. Bapak Jokowi. Jadi saya di situ kan ceritanya ya Bapak Jokowi masa kecilnya, bagaimana masa kecilnya yang memang amat memprihatinkan gitu kan. Bapak Jokowi juga beberapa kali pernah mengungsi di pinggir, kalau nggak salah di pinggir sungai, lalu rumahnya digusur gitu kan, digusur sama petugas, disuruh pindah. Dari situ Pak Jokowi meskipun dari orang yang memang background-nya bukan orang yang mampu, tapi Bapak Jokowi membuktikan, terus belajar dan membuktikan, akhirnya sampai sekarang dia berproses panjang, sampai sekarang Bapak Jokowi juga mematahkan asumsi bahwasanya jika orang sukses kalau besar menjadi orang sukses, kalau anak orang yang nggak mampu kalau besar ya nggak mampu. Terkadang kan seperti itu Gus di masyarakat kita, ya kan? Yeah. Lalu Bapak Jokowi mematahkan asumsi itu, akhirnya meskipun dia dari background orang yang kurang mampu, tetapi bisa membuktikan kita nggak mampu loh, bisa. Apalagi sekarang Bapak Jokowi bisa menjadi seorang presiden. Nah, jadi seperti itu.
Baik, baik, baik. Oke. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa langsung eh, ke penulisnya Mas Salam. Baik. Kemudian di sini juga ada mantan Presiden Habibie. Nah, kenapa Ya. mantan Presiden Habibie menurut Mas Salam termasuk orang yang sukses? Karena Bapak Presiden Habibie ya apa namanya di sini lebih ke ide-idenya, ide-idenya Bapak Habibie yang sangat luar biasa sehingga apa menciptakan apa pesawat terbang ya, menciptakan desain pesawat terbang pertama di Indonesia. Nah, jadi yang ingin saya ceritakan di Pak Habibie ya itu tentang ide-ide besarnya, impian besarnya. Hmm. Lalu ada Bapak Soekarno, Jack Ma, Nick Vujicic, Steve Jobs. Kenapa tokoh-tokoh orang ini menurut penulis Mas Salam dianggap sebagai orang sukses? Kalau menurut saya pribadi, karena apa namanya? Karena mereka bisa menciptakan sesuatu yang besar. Contoh kayak Steve Jobs itu kan bisa menciptakan Apple. Terus apa namanya? Jack Ma bisa menciptakan Alibaba, ya kan? Nah, andaikan ya di sini di buku ini saya menjelaskannya seperti ini kepada pemuda tentang cerita-cerita yang orang sukses. Bahwasanya jika Jack Ma dari kecil dia sudah sudah gak berusaha atau dari kecil Jack Ma sudah berhenti. Jika ada kata berhenti dalam diri Jack Ma, gak mungkin sekarang ada Alibaba, ya kan, ada Alibaba. Nah, itu jika dari kecil Steve Jobs gak mau berusaha, lalu ada kata berhenti dalam pikirannya. Mempengaruhi kita sehari-hari kan pikiran, coach, pikiran kita. Nah, andaikan itu berpikir bahwa Jack Ma atau Steve Jobs berpikir bahwa saya tidak bisa, pikirannya menginstal pikiran bahwa saya tidak bisa melakukan ini. Akhirnya ya nggak bisa. Mungkin sekarang juga nggak ada Apple, nggak ada Alibaba, atau mungkin kayak Bill Gates, ada Microsoft, seperti itu. Kan setiap hari yang mengendalikan kan pikiran kita. Nah, kita sekarang hari ini seperti apa juga kan karena hasil dari apa yang kita pikirkan. Ya kan, Coach? Contohnya seperti ini. Contoh kecilnya ya. Mengapa kita punya dikasih manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dikasih otak. Nah, kenapa? Ya. Itu kan pasti pertama untuk berpikir ya, untuk berpikir. Yeah. Yang kedua seperti ini. Contoh seperti ini, aku maju ke depan 2 langkah. Ya. Aku maju ke depan 2 langkah. Memang yang maju apa? Yang maju memang kaki kita, tetapi atas dasar perintah dari pikiran kita. Ya. Contoh kecilnya, aku maju ke depan 2 langkah. Lalu aku berlari. Memang yang berlari kaki kita, tapi atas dasar perintah pikiran kita. Aku mundur ke depan 2 langkah ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sehari-hari kita memikirkan tentang diri kita mengendalikan diri kita bahwa menginstal sesuatu yang negatif, aku tidak bisa, atau aku tidak mampu, atau aku tidak pantas, maka jadi seperti itu. Otak memberikan sinyal kepada seluruh anggota tubuh kita sehingga nggak mau berusaha, sehingga nggak mau bergerak, sehingga nggak mau untuk melangkah. Jadi seperti itu. Kalau otak kita install dengan pikiran-pikiran yang selalu positif, aku bisa, saya bisa. Akhirnya otak memberikan sinyal kepada seluruh tubuh kita karena yang mengendalikan, maka mau berusaha, mau bergerak. Nah. Baik. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa tanya langsung atau di Zoom grup chat. Kalau kita lanjut ke bab 2, ini membahas bangkit atau menyerah. Ada A, kerja keras, B, optimis, C, percaya diri, D, mendobrak zona nyaman, E, harus bangkit, F, kegigihan. Apa gambaran singkat dari bab 2 ini, bangkit atau menyerah? Coach Salam, silakan. Jadi seperti ini. Saya menuliskan buku ini karena saya juga
saya juga berasal dari pengalaman hidup ya, dari pengalaman hidup. Jadi saya dari kecil, ini cerita sedikit ya teman-teman. Silakan. Jadi dulu ketika saya kecil, saya itu salah satu anak kecil yang memang nggak pernah anak kecil yang harus dewasa gitu, harus dewasa sebelum usianya. Jadi saya dari kecil itu memang sudah bekerja. Dari kecil sudah bekerja. Saya dulu ketika SD saya bekerja di tetangga. Lalu ketika SMP saya juga bekerja. Lalu ketika SMK saya juga harus bekerja. Saya SMK ya, dulu karena karena keadaan ekonomi ya. Karena keadaan ekonomi. Dulu saya juga berpikiran selalu negatif, Coach, karena belum tahu tentang ilmu ini. Oh gitu. Sama. Tahu tentang ilmu motivasi, ilmu mindset belum tahu. Jadi sama pikirannya selalu negatif. Nah, jadi dulu karena keadaan orang tua ya, saya disuruh ketika SMK disuruh untuk berhenti sekolah awalnya. Disuruh berhenti sekolah, tapi saya nggak mau. Karena apa? Karena kalau saya besar saya mau merubah nasib keluarga saya gitu kan. Jadi saya memikirkan bagaimana saya agar bisa sekolah. Akhirnya saya ketika SMK pulang sekolah saya jualan kerupuk. Jujur jualan kerupuk ke warung-warung, menitipkan kerupuk ke warung-warung agar tetap bisa sekolah. Nah, dulu saya juga berpikir seperti itu, Coach. Belum tahu ilmu motivasi, belum pernah ikut STMI, belum tahu. Pikiran saya selalu negatif. Kenapa ya? Kenapa teman-teman saya seperti ini? Kenapa saya seperti ini? Dan ternyata setelah semenjak saya ikut dari STMI, saya disuruh di sekolah, disuruh ngisi di kampus, disuruh ngisi di pondok pesantren, yang ngisi tentang tentang pemuda, di kalangan pemuda. Jadi belum merambah ke korporat, belum merambah ke ke lembaga, belum, masih ke sekolah, masih ke anak muda. Nah, jadi saya mengajak mereka bahwa meskipun kita dari keluarga yang nggak mampu loh, kita bisa, karena kita dilahirkan kan sama. Jadi seperti itu. Ketika saya paham ilmu ini, oh ternyata hal yang pahit dulu itu ternyata berguna loh untuk saya yang sekarang, karena akhirnya saya lebih tahu pelajaran hidup. Akhirnya saya mau belajar lagi. Oh ternyata masalah itu menyehatkan ya, ternyata untuk kita. Ternyata masalah itu menyehatkan. Akhirnya kita terlatih untuk keluar dari zona yang memang pikiran-pikiran negatif itu berada. Akhirnya saya menuliskan buku di bab 2, menyerah. Jadi kita hidup kan namanya hidup ya, pasti punya masalah. Setiap orang kan pasti punya masalah sendiri-sendiri, ya kan? Benar. Karena tetapi kita bisa memilih bangkit atau tidak. Jadi tergantung kita. Kalau kita memilih bangkit, ya pasti dengan dengan kita semangat, dengan kita berusaha, dengan kita percaya. Yang penting percaya, kuncinya itu percaya. Kalau saya dari dulu, kalau kita nggak percaya, yang penting percaya, pasti bisa. Kalau memang kita memilih menyerah, ya sudah selesai. Berarti kita sudah menyerah, karena otak kita sudah menginstal bahwa saya menyerah, ya sudah menyerah, nggak melakukan apa-apa. Itu nggak bisa melakukan apa. Jadi memang itu pilihan ya, bangkit atau menyerah. Kamu mau pilih bangkit atau mau pilih menyerah? Kalau pilih bangkit, ya lakukan langkah-langkah ini, kerja keras, optimis, percaya diri, mendobrak zona zaman, harus bangkit dan kegigihan. Gitu ya, Coach Salam ya. Ya. Baik. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa di Zoom grup chat atau ditanya langsung. Kita lanjut ke bab 3. Di bab 3 ini menemukan jalan. A. Berorganisasi. B. Bertemu orang-orang hebat. C. Menemukan potensi. D. Bercita-cita menjadi motivator. Dan E. Mr. Negatif versus Mr. Positif.
Mungkin bisa diberikan gambaran singkat, Coach, bab 3 ini menemukan jalan mengenai apa ya isinya? Karena saya sekarang nggak mau buka buku ya, jadi saya ingat-ingat babnya. Iya, ingat-ingat aja, gambaran singkat aja. Karena bukunya masih diplastikin. Kalau saya udah dibuka. Ketiga, menemukan jalan ya. Iya. Menemukan jalan. Nah, gini. Jadi setelah yang saya ceritakan di bab 2, tapi di situ saya juga menuliskan pengalaman-pengalaman yang pernah saya rasakan sebelumnya. Agar anak muda loh yang dulu seperti saya, atau anak muda yang memang punya masalah-masalah seperti saya dulu, dia tidak menyerah. Jadi saya men-sharingkan di buku ini. Nah, untuk bab 3 ketika saya bercerita bab 2, nah ini ada kaitannya dengan bab 3. Setelah saya dulu selalu berpikir negatif, kenapa ya hidup saya ini, kenapa ya anak muda, anak-anak lain atau teman-teman yang lain itu enak kok saya. Oh, ternyata akhirnya saya di situ mulai belajar ke banyak guru, mulai mengikuti seminar-seminar, mulai banyak membaca buku. Yang salah satunya saya juga ikut di STM kemarin. Oh, Alhamdulillah. ternyata ada pola pikir saya yang salah di situ, Coach. Ya. Nah, ternyata jawabannya ada pola pikir saya yang salah. Nah. Gak apa-apa. Karena ada yang mengatakan ini kan, kita sekarang seperti apa itu kan hasil dari pola pikir kita memang. Apa yang kita pikirkan setiap hari, apa yang kita dengarkan setiap hari, apa yang kita baca setiap hari, karena itu mempengaruhi pola pikir kita. Nah, oh ternyata pola pikir saya yang salah, nah, gitu kan. Kemarin kan di SDM kan juga ada menjelaskan tentang cara kerja otak kan, Coach, kemarin. Yes. Oh ternyata pola pikir saya akhirnya saya rubah di situ, Coach. Saya rubah mindset saya, mulai saya rubah, mulai saya benahi sedikit demi sedikit. Ternyata seperti ini rumusnya. Gini, ya ini rumus kalau yang saya pakai ya. Jadi gini, sudut pandang ya. Kita setiap hari kan melihat sesuatu. Kita setiap hari melihat informasi atau kita setiap hari mendapatkan suatu masalah atau suatu hal yang membuat kita nggak nyaman. Ternyata itu dari sudut pandang kita. Yang rumusnya ternyata seperti ini. Sudut pandang yang berbeda terhadap sesuatu atau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka kita akan bertindak yang berbeda dan hasilnya ternyata juga berbeda. Jadi contoh, contohnya gini. Kita mendapatkan masalah. Kita melihat masalah itu dari sudut pandang yang negatif, contohnya. Oh, masalah, saya banyak masalah, atau saya yang paling bermasalah, akhirnya galau, ya kan? Kita pasti bertindak yang negatif. Kita galau, kita ya naudzubillah kalau pemuda sekarang kan kalau ada masalah akhirnya lari ke minum-minuman, akhirnya lari ke obat-obatan. Nah, yang menghilangkan masalah yang memang pikirannya untuk menghilangkan masalah, tapi ternyata malah menambah masalah. Akhirnya hasilnya juga negatif. Tapi kalau kita mendapatkan masalah, kita melihat masalah itu dari sudut pandang yang positif. Oh, kita sadar ya, ternyata di dunia ini memang tempatnya masalah, semua bermasalah. Tetapi pasti ini masalahku, aku juga yang bisa menyelesaikan. Dan pasti ini baik kok untukku. Akhirnya karena kita memandang sesuatu masalah itu dari sudut pandang yang positif, akhirnya kita bertindak yang positif. Kita tetap mau bercita-cita, kita tetap yakin, kita tetap berdoa meskipun itu pikiran kita lagi banyak pikiran negatif. Akhirnya kita akan mendapatkan atau kita hasilnya akan positif. Karena kita memandang sesuatu itu dari sudut pandang yang positif. Jadi seperti itu yang saya coba untuk rubah cara pola pikir saya atau cara sudut pandang saya terhadap sesuatu. Jadi seperti itu. Jadi itu ya. Jadi kita prasangka kita yang baik, maka hasilnya akan baik. Aku sesuai prasangka
hambaku kepadaku. Itu komunikasi hadis qudsi Allah kepada Rasul. Kalau kita berbaik sangka, positif, insya Allah hasilnya bisa positif. Kalau kita udah berpikir menyerah, ya kita akan menyerah, tidak akan menyerah lagi. Mantap ya. Baik, silakan teman-teman ada yang mau bertanya bisa ketik di Zoom grup chat atau ngomong langsung ke Coach Sohibus Salam, M Sohibus Salam. Lanjut Coach Salam di bab 4 ini, bab 4 Change of My Life, perubahan. Di sini membahas A, kisah anak raja dan bukan anak raja. B, bersahabat dengan rasa pedih. C, rencanakan apa yang belum kita rencanakan. D, tuliskan impianmu. Dan E, berdoa, berusaha, dan ikhtiar. Mungkin Coach M. Sohibus Salam bisa menceritakan kepada kita apa nih gambaran singkat dari bab 4 Change of My Life, perubahan. Silakan. Ya, jadi gini, saya saya global aja ya, secara global. Siap. Jadi gini, di buku ini, teman-teman, di buku ini ada bab yang sangat-sangat menarik, atau bukan menarik ya, bab yang sangat-sangat menonjol, yaitu kisah anak raja dan bukan anak raja. Jadi seperti ini, ya. Kalau di buku itu kisahnya seperti ini. Ini sebagai sebagai pengantar ya, pengantar dari ceritanya. Contohnya seperti ini. Ada 4 sekawan yang dari kecil sudah bersahabat. Yang dari kecil sudah bersahabat, sudah bermain bersama. Nah, di antara 4 sekawan ini, saya menamainya atau saya menyebutnya katakanlah si A, si B, si C, dan si D. Gitu ya. Si A, B, C, dan D. Nah, ketika kecil ya, 4 sekawan ini dari keluarga yang berbeda-beda, dari latar belakang keluarga yang berbeda. Nah, si A ketika kecil ini dari keluarga yang mampu atau anak raja. Nah, anak raja. Anak kaya raya, atau mampu. Nah, anak orang kaya lah istilahnya sekarang. Yang B ini juga orang kaya, anak orang kaya, Coach. Ya, yang anak orang kaya juga. Nah, si C ini anak orang yang nggak mampu atau bukan anak raja, artinya anak orang yang biasa-biasa aja. Si D demikian. Tapi bedanya si A ini anak orang kaya, meskipun dia anak orang kaya atau anak raja, tetapi si A ini nggak manja. Si A dari kecil udah melatih dirinya atau dari kecil sudah menemukan cita-citanya. Akhirnya dia berusaha nggak menggantungkan sesuatu atau nggak menggantungkan sepenuhnya dari orang tua. Ini si A. Nah, si B memang dia anak orang kaya, sama anak raja, sama dengan si A. Tetapi orang B ini dari kecil menggantungkan semua sama orang tuanya, atau dia manja, dia nggak mau berusaha sendiri. Si C ini bukan anak raja atau orang dari latar belakang keluarga yang kurang mampu, tetapi si C ini dari kecil udah berusaha banget, sangat berusaha agar kehidupannya nanti layak, nggak seperti orang tuanya. Si D sama, tetapi dia menyerah. Ya udah, aku anak orang yang nggak punya, ya udahlah. Wong iki, kalau orang Jawa ya itu menyebutnya wong iki nasib. Kayak bahasa Indonesianya itu ya udahlah nasibnya, gitu kan. Nah, ketika dewasa 4 sekawan ini ternyata kehidupannya berbeda ketika dia kecil. Nah, si A yang anak raja, yang dia dari kecil udah berusaha, udah menemukan cita-citanya sendiri, dia nggak mengandalkan harta orang tuanya. Si A ini juga sukses, artinya anak raja yang berhasil. Saya menyebutnya anak raja yang berhasil. Anak raja yang berhasil. Nah, si B memang anak orang kaya ketika dia kecil, tapi karena saking dia manjanya, dia menggantungkan semua dari orang tuanya. Akhirnya si B ini kehidupannya berbeda ketika berbanding terbalik ketika dia masa kecil. Artinya dia anak raja yang gagal. Nah, si C ini bukan anak raja, tetapi ketika dia dewasa kehidupannya sukses. Karena dia nggak mengandalkan harta, dia berusaha meskipun dia bukan anak raja. Akhirnya dia menjadi bukan anak raja yang berhasil.
Lalu si D sama kehidupannya ketika dia kecil sama, nggak ada perubahan sama sekali. Artinya dia bukan anak raja yang gagal. Jadi seperti itu. Terkadang gini Coach, kalau kebanyakan ya, kalau di sekitar kita, Ya. ketika punya anak ya kan, ketika punya anak yang punya impian tinggi, orang tuanya bilang seperti ini kebanyakan. Ya udahlah, gak usah mimpi tinggi-tinggi lah. Ya. Nanti takut jatuh gitu kan. Benar. Gak usah mimpi tinggi-tinggi, ya udahlah, orang tuamu gak mampu. Kamu sama saja seperti orang tua. Gak usah mimpi tinggi-tinggi. Nah, kalau ini ya, kalau mindset atau pola pikir seperti ini ya, kita terus ceritakan kepada anak cucu kita nanti, ya sudah, jadi seperti itulah pola pikirnya. Ya. Padahal Halo, assalam. Sepertinya ada gangguan sinyal, kita tunggu ya. Oh, udah. Lanjut, Mas Salam, udah bisa lagi? Jadi seperti itu, Coach dan teman-teman semua. Jadi kalau di masyarakat itu ya, terkadang kalau punya anak, lalu nggak usah dibilangin gini, ya udahlah, nggak usah mimpi tinggi-tinggi, nanti takut jatuh, orang tuamu mampu kok, kenapa kamu mimpi tinggi-tinggi. Kadang kan banyak seperti itu, Coach. Nah, akhirnya kalau mindset atau pola pikir seperti ini selalu diceritakan kepada setiap generasi, atau diceritakan kepada anak cucu kita, akhirnya ya terbentuk pola pikir yang seperti itu. Sudah. Betul. Terulang-ulang terus ya. Akhirnya muter. Baik. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya bisa chat di grup Zoom chat atau nanti bisa bertanya langsung. Ini bab terakhir, sebenarnya nggak bab terakhir amat, ada 2 bab, tapi bukan Coach Salam yang ngisi, yaitu saya sama Mas Nugroho. Di bab 5 atau bab terakhir yang Coach Salam tulis di buku Pemuda Matahari, Hai untuk kamu yang sedang berjuang, membahas kebesaran Tuhan. A, bersyukur setiap hari. B, keajaiban demi keajaiban datang. C, revolusi pemikiran. Dan D, berani bermimpi besar. Apa gambaran singkat dari bab 5 kebesaran Tuhan ini, Coach Salam? Silahkan. Oke, siap. Jadi gini, ini berkaitan juga dengan bab sebelumnya. Jadi keajaiban demi keajaiban datang gitu kan. Jadi gini, semenjak saya merubah pola pikir saya, akhirnya ya sudah, kehidupan saya berubah akhirnya. Berubah. Yang dulu awalnya saya gampang menyerah, yang dulu awalnya saya selalu berpikiran negatif, sehingga saya sekarang bisa berubah memang. Ya. Sudah mulai bisa mengupgrade diri. Nah, jadi di bab 5 ini saya menekankan bahwasanya mengajak pembaca ya. Yang bab terakhir ini saya mengajak pembaca untuk berani bermimpi, berani berimpian gitu kan. Karena ada yang mengatakan seperti ini, Coach. Ya, ada yang mengatakan nggak usah bermimpi lah. Hidup ngalir saja gitu kan. Ngalir aja lah, nggak usah mimpi. Nggak usah mimpi gitu kan. Nah, tetapi kita harus kritis ya kan. Air mengalir ini kan selalu ke bawah. Ya. Nggak mungkin dong air ke atas. Air mengalir selalu ke bawah, dan air mengalir yang ke bawah ini nggak mesti ke tempat yang nggak ke tempat yang jernih. Bisa saja mengalir ke tempat yang kotor. Nah, lalu apa sih teman-teman impian itu apa sih? Nah, jadi gini ya, saya kita belajar sama-sama ya di sini, bukan saya bermaksud menggurui, bukan. Ya. Pasti di sini semua master kok. Gini. Baik, ya silakan. Saya
kalau andaikan saya biasa ada slide, saya mungkin menjelaskannya atau menuliskan di slide-nya seperti ini. Impian sama dengan tujuan. Jadi kita kan hidup kan harus punya tujuan. Impian sama dengan tujuan. Banyak keinginan ya. Kita ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Kalau keinginan kita nggak kita jadikan, benar ya coach? Jadi gitu. Impian sama dengan tujuan. Banyak keinginan, kalau keinginan itu nggak kita jadikan sebuah tujuan, maka hanya akan menjadi sebuah kebingungan. Yeah. Contohnya seperti ini ya. Katakanlah di sini kita berapa? Berenam ya. Kita berenam musyawarah liburan, tentang liburan ke suatu tempat. Dari isi musyawarah itu, jika andaikan ayo liburan. Ini kan hanya masih menjadi keinginan. Nah, kalau 1 jam dibahas muter, ayo liburan, akhirnya apakah jadi liburan? Maka nggak akan jadi liburan. Karena apa? Karena tujuannya belum ada. Nah, hanya masih keinginan, tujuannya belum ada. Kalau andaikan, katakanlah, ayo liburan, kemana? Ke Bali, contohnya ya, ke Bali. Ya. Keinginannya sudah ada, liburan, tujuannya ke Bali. Tetapi agar kita sampai ke Bali, kita harus ngapain gitu kan? Kita harus melakukan langkah-langkah apa agar kita sampai ke Bali? Nah, kita berangkat jam berapa? Sampai sana jam berapa? Kita ke sana sama siapa? Lalu kita pakai baju apa? Kita naik apa? Naik taksi, naik sepeda, naik mobil, naik kereta, naik pesawat. Yang pasti dari setiap transportasi yang berbeda, kita membutuhkan dana yang berbeda, gitu kan? Yeah. Nah, agar bisa sampai ke Bali. Nah, sama halnya jika kita punya tujuan hidup atau punya cita-cita. Katakanlah gini, ya di sini saya ingin tanya salah satu ya. Jadi ini, Mas, ini yang kayaknya yang masih muda, Mas Sopandi ya, Mas Sopandi. Halo. Halo, Mas Sopandi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tinggal di mana, Mas Sopandi? Saya di Soreang, Kabupaten Bandung. Oh, Soreang, Kabupaten Bandung. Silakan, Coach Salam. Jadi gini, Pak Sopandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim buat semua. Semoga semua dalam keadaan sehat, berkah, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi gini, Pak Sopandi ya, dari Bandung ya? Ya, betul. Gini, Pak. Sekarang masih kuliah, Pak? Saya kebetulan udah bekerja, masih Pak. Kuliah? Oh, udah bekerja. Udah kerja, Pak. Udah punya anak, Pak ya? Alhamdulillah udah, Pak. Alhamdulillah. Berapa, Pak? Saya punya 2, Pak. Oh, udah punya 2. 2. Nah, yang paling besar umur berapa, Pak? 11 tahun, Pak. Oh, 11 tahun. Nah, contoh kecilnya gini ya, teman-teman. Contohnya anaknya Pak Sopandi umur 11 tahun kan, pasti punya cita-cita kan, Pak? Punya cita-cita anaknya, punya impian. Nah, jika kita tanya itu kan, namanya siapa, Pak? Mohon maaf. Nama anaknya? Nama anak saya? Iya. Gaida. Apa nama? Gaida. Gaida, ya. Laki perempuan ya, Pak? Perempuan, ya. Jadi ini perempuan, Mbak Gaida gitu ya. Nah, katakanlah Mbak Gaida ya kan punya impian, punya tujuan. Tujuannya Mbak Gaida, katakanlah cita-citanya nih seorang dokter. Betul. Ya pingin dokter ya. Oh gitu. Oh, mantap. Nah, cita-citanya seorang dokter. Nah, jadi gini. Bagaimana teman-teman, jadi gini, kalau kita punya cita-cita ya, punya impian,
Jadi kita harus tahu dulu kita sekarang apa, atau kita sekarang berada di mana, atau sekarang kita sebagai apa, sebagai mahasiswa, sebagai siswa, atau apa. Nah, bagaimana kita ke kondisi sekarang menuju ke kondisi yang kita inginkan, atau kondisi yang sebagai tujuan kita, yang kita impikan. Ya tadi contohnya sekarang Mbak Gaidah atau putri pertamanya Pak Sopandi, cita-citanya menjadi dokter. Nah, agar untuk menjadi dokter, tujuannya dokter ini melakukan apa saja? Pasti satu, sekolah keperawatan, ya kan. Dua, kuliah di ilmu tinggi kedokteran, lalu mempelajari tentang dunia kedokteran, lalu belajar tentang tentang obat-obatan. Nah, pasti seperti itu langkah-langkah ini loh, langkah-langkah kecil yang kita istiqomahkan setiap hari, akhirnya menjadi habits, menjadi karakter, dan dengan keyakinan yang sangat tinggi, pasti Mbak Gaidah akan menjadi dokter gitu. Kalau langkah-langkah ini dilakukan, tapi kalau andai kata Mbak Gaidah hanya ingin menjadi dokter, aku ingin menjadi dokter tapi nggak mau aksi atau nggak mau melakukan hal-hal yang setiap hari dilakukan meskipun kecil untuk mencapai impiannya, nah pasti nggak akan bisa. Karena hanya keinginan saja nggak mau dilakukan, ya gitu kan. Sama halnya tadi ketika kita mau liburan kemana, tujuannya kemana, untuk ke sana kita harus melakukan apa agar mencapai ke tujuan kita. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Sopandi. Ya, Semoga sehat sama-sama Pak. selalu. Terima kasih, Dan betul. anaknya Jadi semoga jadi dokter ya Pak ya. Saya doakan. amin, 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 amin. Jadi gitu Jadi teman-teman. keywordnya mungkin itu berarti aksi Pak ya, dibiasakan jadi habit ya Pak ya. Iya. Menjadi Baik. habit, akhirnya menjadi karakter, akhirnya menjadi nasibnya gitu, insya Allah. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Sopandi dari Soreang, Bandung. Silahkan teman-teman di sini, ada yang mau bertanya langsung atau di Zoom group chat, kami kasih kesempatan. Oke Mas, mau bertanya Mas. Silakan Mas Amiruddin dari mana Mas? Saya lupa tadi. Tebet Barat. Dari? Asal dari Serang, tinggal di Tebet Barat. Oke, silakan Mas Amiruddin. Oke, apa yang menjadi landasan kita itu sukses? Semua ini kan kita itu ada kesempatan untuk sukses, namun kita kan tidak mengetahuinya. Nah, apa menurut Coach yang menjadi kita itu sukses dalam bidang hal-hal yang menurut kita sukses gitu, biar kita itu lebih semangat lagi gitu. Baik, apa yang membuat kita bisa sukses dan kita jadi semangat lagi? Kurang lebih seperti itu ya Mas Amiruddin. Ya, boleh, siap. Silakan Coach Salam. Ya, terima kasih Pak Amiruddin pertanyaannya. Jadi ini saya sharing loh teman-teman. Ya, sharing. Karena saya juga umurnya masih muda. Umur berapa Coach Salam? Yang lain mungkin pengen tahu. 22 tahun. 22 tahun ya, memang masih pemuda ya. Tapi udah bisa nulis buku sekeren ini, luar biasa. Silakan Coach Salam. Pak Amir, mohon maaf, saya menjawabnya ya dengan pengalaman saya ya. Jadi gini Pak Amiruddin, bagaimana kita menjadi landasan agar kita bisa sukses gitu kan. Nah, ini Pak Amiruddin, terkadang teman-teman kalau kita ditanya orang lain atau ditanya sama orang tua, kamu besar mau jadi apa? Jadi orang sukses gitu kan. Pasti jawabannya seperti itu. Nah, tetapi ya, sukses maknanya masih luas loh. Sukses itu maknanya masih luas. Nah, dan dan pendapat tentang sukses itu berbeda-beda juga. Bisa saja saya katakan bahwa sukses adalah saat saya sudah bisa menulis buku. Saya sukses, gitu kan. Sukses menulis buku. Terus ada juga yang mengatakan, tapi belum tentu menurut Pak Amiruddin atau menurut teman-teman itu sukses, belum tentu kan. Nah, jadi sukses itu masih umum gambarannya. Tapi yang menjadi landasan adalah berproses, memang nikmati proses. Karena sukses sendiri kepanjangannya suka proses gitu ya. Jadi suka proses. Nah, dan rumus sukses
Kalau dari saya sendiri, rumus sukses adalah sukses besar berawal dari sukses yang kecil. Sesuatu yang besar berawal dari sesuatu yang kecil, gitu. Nah, sebenarnya teman-teman, sukses adalah di saat kita sudah meraih apa yang kita impikan, gitu kan. Gambaran masih umum tentang sukses. Tetapi saat kita sudah meraih apa yang kita impikan, itu bisa disebutkan sukses. Nah, jika seperti itu gambarannya, karena rumusnya sukses besar berawal dari sukses yang kecil, apakah kita setiap hari nggak sukses? Nah, gitu loh, Coach. Nah, sukses kecil kita teman-teman setiap hari itu kita sukses, tapi sukses yang kecil. Tetapi jika itu kita istiqomahkan, maka akan menjadi sukses besar. Contohnya seperti ini. Saya dulu menulis buku, ya kan, nulis buku, lalu saya ingin bagaimana agar buku ini bisa selesai, gitu kan. Saya di situ setiap hari saya menulis 1 lembar. Saya sudah sepakat nih sama diri saya sendiri bahwa saya 1 hari harus 1 lembar. Akhirnya saya hari itu sudah menulis 1 lembar, akhirnya berhasil. Artinya saya sudah meraih apa yang saya impikan. Nah, itu apakah tidak bisa disebut dengan sukses? Bisa loh, tapi sukses kecil. Nah, jika itu saya istiqomahkan setiap hari 1 lembar, akhirnya bisa menjadi buku, 1 buku gitu. Nah, dan itulah yang dinamakan proses. Contoh kita ingin menjadi bos besar atau kita ingin menjadi seorang pengusaha besar, kita harus menikmati proses gitu. Dinikmati aja proses. Jadi seperti itu. Jadi landasan utamanya nikmati proses sih. Kalau kita nggak mau berproses, kita nggak akan sukses. Gitu. Baik, itu ya Mas Amiruddin. Terima kasih dari Serang apa Bandung ya? Kalau salah lagi di Bandung sekarang. Baik, silakan yang lain ada yang mau bertanya kembali atau tanya langsung atau Zoom group chat. Kalau tidak ada, mungkin pertanyaan saya terakhir. Karena ini bukunya Pemuda Matahari Hai untuk kamu yang sedang berjuang. Dan yang nulis juga pemuda. Pemuda itu menurut undang-undang di Indonesia itu usia paling lambat sampai usia 30. Saya udah di 30, berarti udah nggak muda lagi ya. Menurut Coach Salam, pesan apa buat pemuda-pemudi di Indonesia dari buku ini? Kalau pesan saya untuk pemuda-pemudi Indonesia, ya, karena Indonesia ya, sepertiga penduduk Indonesia adalah seorang pemuda. Ya. Artinya 60% dari total penduduk negeri kita adalah seorang pemuda. Jadi pesan saya, ayo sama-sama pemuda, ya, kita berani untuk bermimpi, kita berani untuk berimpian. Ya kan? Negara kita pasti membutuhkan kita nanti. Kalau bukan kita, ya siapa lagi? Karena kita penerus mereka-mereka yang sekarang udah tua gitu kan. Bapak Jokowi udah tua, yang lain udah tua, pemimpin-pemimpin kita udah tua. Nah, kalau bukan kita, ya siapa lagi? Jadi ayo pemuda, kita berani yuk bermimpi, kita berani yuk berimpian tinggi. Contoh gini, terkadang gini Coach ya dan teman-teman. Terkadang kalau ada kan teman kita ya kan, teman kita contohnya minum-minuman keras, lalu kita ingatkan gini, kamu jangan minum minuman keras. Nanti yang rugi juga bukan kamu sendiri, tapi yang rugi ya orang lain juga, gitu kan. Karena gini, saya mengibaratkan negara kita, ibaratkan pemuda ya, ibaratkan tubuh manusia. Negara kita ibaratkan itu satu unity, satu tubuh. Ya kan? Nah, kalau tubuh itu dan pemuda yang ngisi adalah sel-selnya atau orang-orangnya adalah sel-sel dari tubuh itu sendiri atau pemudanya itu sendiri. Nah, kalau satu sel rusak atau satu sel nggak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi kinerja tubuh itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi jangan jangan katakan kalau saya berbuat demikian, yang rugi saya sendiri, tidak. Kita adalah satu kesatuan untuk negeri ini. Kita pemuda adalah satu kesatuan. Kita ibaratkan tubuh manusia. Kalau di antara tubuh kita atau sel kita yang rusak, maka akan mengganggu semuanya. Gitu. Jadi ayo berani bermimpi besar. Karena pemuda kita, tenaga kita masih kuat, ya kan? Tenaga kita masih kuat. Lalu karena kita juga bercita-cita juga gak bayar, ya kan? Kita bercita-cita apa saja terserah, gratis gitu kan. Nah,
Ayo berani bermimpi besar, karena pemuda adalah dia yang berani bermimpi besar. Dia yang berani melawan ketidakadilan, dia yang berani menantang ketidakpastian. Dia yang tak akan tunduk pada siapapun di bumi kecuali saat sujud dan ruku. Pemuda adalah dia yang berani bermimpi besar. Karena apa? Karena Allah Maha Besar. Baik, keren banget, Coach Salam. Pak Suwarto tuh kayaknya mau pesan bukunya, cara pesan bagaimana dan harga berapa. Buat anak Kafrina saya sudah cukup goalnya itu. Ya, Pak Suwarto. Mungkin bisa WhatsApp ke Mas Salam ya. Mau pesan ya? Bisa, masih ada bukunya Mas Salam, Coach Salam? Nanti kalau mau pesan yang pre-order pertama tinggal 2 kayaknya. Tinggal 2. Ya nanti kalau berapa nomor WA-nya? Coach Salam bisa saya ketikin nih. Kalau mau pesan nanti bisa dicetakkan lagi kok. Pak Suwarto dari mana, Pak? Jogja. Oh, dari Jogja. Ya, Pak. Berapa nomor HP-nya, Coach Salam? Boleh. Jadi buku ini recommended banget untuk pemuda-pemudi. Nah, untuk pemuda-pemudi yang masih berproses. Agar apa ya? Agar gak nyerah gitu loh. Kemarin ya beberapa coach yang testimoni buku saya ya. Saya mintai testimoni, ada teman saya yang memang sudah nyerah sama hidupnya gitu loh. Cerita orang mana ya, orang Kediri kalau nggak salah, cerita lalu setelah membaca buku ini dia bisa bangkit lagi gitu loh. Karena di buku itu saya tuangkan pengalaman saya juga, tetapi bukan saya menulis pengalaman saya, bukan, tapi saya mengambil pelajaran dari pengalaman saya untuk saya tuangkan di tulisan itu. Oh, ternyata seperti ini loh, ada yang salah memang dari pola pikir kita, ada yang salah dari sudut pandang kita. Apa sih impian itu? Sederhananya apa? Sukses itu apa sih sederhananya gitu loh. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu, pelajaran-pelajaran hidup itu yang saya tuliskan di sini. Baik. Itu ya Pak Suwarto. Itu nomor Coach Salam 0831144011045. Benar ya Coach Salam ya? Ya. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang ditanyakan dari teman-teman sebelum kita akhiri? Baik, cukup. Waktu juga menjelang maghrib, mungkin di tempat Coach Salam udah azan maghrib kali ya. Kita sebelum akhiri kita foto bersama dulu sama Coach M. Sohibus Salam, salah satu pemuda alumni STMI yang membanggakan di usia 22 tahun sudah menulis buku motivasi yang bagus. Yuk kita buka video-video kita foto bersama dengan Coach Salam. Semoga kita bisa menjadi orang yang terus berjuang, bangkit, pantang menyerah, dan bisa menularkan kepada sekitar kita yang masih muda, bisa anak kita, saudara kita, tetangga kita, dan yang lain-lain. Kita buka video-video kita foto bersama Coach Salam. Udah siap teman-teman semua? Siap. Dalam hitungan ketiga ya. Dari Coach Salam ada gaya khas tertentu atau bebas aja gayanya? Bebas aja, bebas. Bebas aja ya, yang penting senyum ya. Senyum siji kalau kata STMI. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Coach OM Sohibus Salam yang sudah mau berbagi ilmunya, ilmu dalam bukunya Pemuda Matahari untuk kamu yang sedang berjuang. Mudah-mudahan memotivasi diri kita untuk bisa menulis buku, untuk bisa bangkit, bisa menerbitkan buku, sehingga buku ini jadi amalan kita yang tidak pernah putus mengalir terus kepada siapapun yang membaca dan yang mengamalkannya. Kita doakan Coach Salam sehat selalu, dipermudah urusannya, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan sebuah pantun, kalau ada sumur dekat sawah boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada sirih, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima sehat kasih, selalu. Coach Salam, Pak Suwarto, Mas Sopandi, Terima kasih, Mas Coach Sati. Amirudin, Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Umi Hamidah, Waalaikumsalam M. warahmatullahi Wahid, Muh Wahid, Mbak Ari Mariani, Mbak Desmarita. Izin pamit ya. Oke.